Sorry. Putri. Baik, kamu ngapain di sini? Aku kerja di sini, Put. Ini hari pertama aku kerja di sini. Kamu ngelamar aku, kamu ngasih mahar aku apa? Sebuah pel-pelan? Ini, ogah banget aku ya. Berarti kamu nggak mau sama aku? Nggak mau lah. Mau taruh di mana harga diri aku? Kalau misalkan aku nikah sama kamu yang seorang OB. Bu Risma masuk hari ini? Oh ya, sebenarnya aku mau ambil libur kan sekarang. Tapi karena ada urusan yang nggak bisa aku tinggal, jadi aku terpaksa masuk. Karena ada laporan yang belum aku tanda tanganin. Iya, tapi kan Bu Risma bisa bilang sama saya, Bu. Nah iya, karena kan sekarang aku mau ngambil libur nih, mau ketemu sama orang di luar. Jadi aku mau nitip kantor ke kamu dulu ya. Oh, boleh Bu. Tenang aja. Makasih ya Bu sudah percaya sama saya selama ini. Tapi Bu Risma ada urusan kantor di luar? Iya, aku mau ketemu sama orang pribadi sih. Urusan pribadi. Jadi nggak butuh saya untuk ikut ya? Nggak usah. Bukan klien kan, Nggak Bu? usah. Cukup aku mau nitip kantorku aja ya ke kamu. Tapi nanti kalau misal mungkin ada beberapa yang saya butuh Bu Risma, saya boleh hubungin Bu Risma ya? Kamu tinggal telepon aku aja untuk perihal tanda tangan atau apa, itu kamu tinggal telepon aja ya. Baik Bu. Oh iya Bu, sebenarnya saya nggak enak ngebahas ini sama Bu Risma. Sebenarnya untuk kerja sama yang kemarin itu kurang berhasil Bu, soalnya ada yang beberapa keputusan yang nggak disetujuin sama pihak klien Bu. Kenapa nggak bisa disetujuin tuh? Kayaknya mereka kurang setuju sama pembagian dividen yang sudah disetujui sama perusahaan dari Ibu. Kayaknya mereka kurang beberapa persen gitu Bu. Tapi kalau misalnya saya tambah pun nanti nggak impas juga Bu, karena kan kita belum tahu performa mereka seperti apa. Kalau misalkan kamu kasih tawaran yang lebih dari yang kamu tawarkan mereka gimana? Kita harus mempertimbangkan banyak hal sih Bu, karena banyak banget anggaran yang harus dibahas kalau kita mau menambah itu Bu. Sebenarnya aku nggak mau bahas pekerjaan sekarang ya, karena aku ada urusan pribadi dan aku juga ditunggu sama orangnya sekarang. Iya Bu, maaf ya Bu sebelumnya. Soalnya kan saya harus konsultasi sama Bu Risma mau nggak mau. Dan Nggak ini apa-apa. juga sebenarnya libur kan ya Bu. Ya udah. Nanti kamu konsultasi ke aku, itu bisa via WhatsApp, bisa Iya, Bu. telepon, atau besok pas jam masuk kerja ya. Baik Bu. Nanti saya kabarin sama Bu Risma gimana. Oke. caranya. Kalau gitu aku tinggal pergi dulu ya. Aku Hati-hati, titip kantor Bu. dulu ya. Ya, hati-hati ya Bu. Dulu, An. Iya. Malah kamu bilang perusahaan. Bu Risma lagi sibuk. Bud, Iya Pak, kamu dari mana? Dari tadi aku cariin kamu. barusan dari toilet. Oh gitu. Ada apa Pak? Ada kepentingan ya? Atau Pak David mau nanyain berkas yang kemarin? Berkas yang kemarin itu saya udah selesaikan semuanya, tinggal Pak David tanda tangan aja. Kalau masalah berkas mah itu gak terlalu penting. Terus Tadi malam Bu Risma itu nelfon aku, ya berkasnya dibutuhkan besok lusa. Yang perlu aku omongin sama kamu, ini masalah pribadi sebenarnya, bukan masalah pekerjaan. gini Pak David, kalau masalah pribadi bisa kita bicarain Ya nanti kalau udah nggak ada kerjaan atau nanti pas jam waktu kerja udah selesai Pak. Karena kita kan di kantor, jadi nggak mungkin juga kita bahas di luar pekerjaan. kamu tenang aja, Bu Risma gak bakal marah sama kita. Bu Risma itu percaya banget sama aku. Ya, kalau misalkan aku bicara nanti, kamu gak bakal ada waktu buat aku. Mumpung kita ketemu di sini, makanya aku pengen bilang kalau aku tuh masih tetap mengharapkan kamu, Put. Ya aku cinta sama kamu. Masa kamu gak peka sih dengan apa yang sudah aku lakukan selama ini? Pak David, iya saya paham kalau Pak David ada perasaan sama saya.
Tapi kayaknya saya nggak pantas deh Pak. Saya cuma karyawan biasa di sini, sedangkan Pak David jabatannya udah lumayan tinggi dan Put, jangan ngomongin masalah jabatan di sini ya. Jabatan itu, ya gak ada artinya Put. Udahlah, yang terpenting kamu mau nerima aku, ya. Aku jamin pekerjaan kamu di sini bakal enak. maaf, bukan saya mau nolak Pak David, tapi saya juga nggak mau Pak pacaran sama anak sekantor dan Kenapa? pasti anak-anak ngomongin saya juga Pak. Udahlah, gak Dan usah. Pak David, Put, itu Saya- alasan yang udah basi tau nggak? Ingat, Bu Risma itu sangat percaya sama aku. Aku bisa merekomendasikan siapapun bisa naik jabatan. Pak David jahat ya sama saya. Ya aku bisa jahat kalau Tapi kamu... kenapa sama karyawan lain Pak David nggak kayak gini? Karena aku cinta sama kamu, Put. Pak Bukan cinta sama karyawan yang lain. Tapi perasaan itu nggak bisa dipaksa Pak David. Jadi tolong jangan bawa masalah pribadi ini sama kerjaan saya Pak. Pak David nggak profesional. Putri, aku bakal lakukan apapun supaya aku bisa mendapatkan kamu, Put. Sorry. Putri, Baik, eh, baik kamu ngapain di sini? aku kerja di sini Put. Ini hari pertama aku kerja di sini. Kerja di tempat ini? Iya, Ini hari pertama kamu kerja? kamu kerja di sini juga berarti? Ya aku udah lumayan lama kerja di sini. Iya Put, aku sebenarnya kerja jadi cleaning service sudah lama, tapi di perusahaan lain. Karena aku kenal sama Arif itu teman aku. Akhirnya Kenal dia, sama Pak Arif? iya dia minta aku buat kerja di sini karena katanya cleaning service-nya sekarang udah berhenti. Oh gitu. Kabar kamu gimana Baik? Kita kan udah lama banget gak ketemu. Kabar aku baik kok Put. Kamu sendiri gimana? Aku juga baik kok. Terus gimana pekerjaan kamu hari ini? Enak kan? Nggak ada kendala apapun atau mungkin ada karyawan yang jahatin kamu? Ya mana mungkin ada karyawan yang jahatin cleaning service Put. Ya kalau cleaning service kayak aku kan nggak mungkin dilirik sama karyawan. Ya nggak gitu maksud aku. Kan kadang banyak senior itu yang nggak suka sama karyawan baru. Mungkin ada yang seenaknya nyuruh-nyuruh kamu? Sejauh ini sih nggak ada Put. Ini kan juga masih pagi. Putri ngapain ngobrol sama Bi kayak gitu? Kayak akrab banget lagi ngobrolnya. Aku harus ngomong sih sama Pak David. Ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya. Kalau kamu butuh apa-apa bisa kabarin aku. Nah, iya udah. Kantor aku ada di sebelah sana. Tapi beneran nggak punya pacar kan? Nggak punya, nggak kayak kamu. Ya udah kalau gitu aku pergi ya. Iya udah. Kayaknya Putri marah lagi deh dengan aku punya pacar. Tapi ya udah deh. Ini aku selesaikan nanti aja. Oh iya. Pasti Risma nungguin aku. Kok kayaknya ini mobilnya Bayu ya? Tapi kemana ya orangnya? Iya kan mobilnya Bayu? Tapi nggak ada orangnya. Mohon maaf, kita minta waktunya sebentar sama ibu sebelum ibu pergi. Ada hal yang harus kita ngomongin sama ibu. Ini masalah Putri. Kenapa emang dengan Putri? Barusan Bu Putri ngobrol sama seorang OB yang baru, Bu. Dan dia tuh gak profesional banget. Di jam kerja bukannya mengerjakan apa yang harus dikerjakan, tapi memberikan contoh sama karyawan yang lain. Berpacaran di kantor saat jam kerja. Kalau misalkan ibu gak percaya, saya bawa bukti, Bu. Benar tuh Win? Iya Bu, bener. Kalau Bu Risma ragu sama saya sama Pak David, bisa cek CCTV di dekat gudang Bu. Karena mereka nggak di tempat-tempat yang terbuka Bu, jadi saya curiga mereka ada hubungan. Ya menurut saya ibu harus menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan Putri supaya ini tidak bisa dibiarkan, Bu. Ya kalau
ibu membiarkan masalah ini, semua karyawan bakal mencontoh kelakuan Putri di kantor. Dan citra perusahaan bakal hancur, Bu. Ya, karena laporan dari kalian berdua, nanti coba aku omongin sama Putri dulu. Iya Bu. Gimana kegiatannya yang tadi, sesuai apa enggak sama laporan kalian berdua. Ya menurut saya ibu jangan terlalu memberikan kesempatan deh. Ya saya takutnya ada karyawan yang melihat kemudian menyebarkan informasi ini ke semua karyawan. Yang rugi ibu sendiri. Dan saya takutnya perusahaan bakal terancam bangkrut, Bu. Apalagi pesaing kita mendengar kelakuan ini, Bu. Ya, ini bakal menjadikan tombak untuk menghancurkan ibu. Emang Pak David sama Mbak Windy ini tahu kriteria OB-nya yang baru nggak? Kita Itu belum kayaknya tahu. baru deh Bu, soalnya OB-nya masih muda. Dia pakai kaos biasa gitu Bu, nggak pakai seragam OB. Mungkin karena belum dapat seragam. Soalnya dari laporan bulanan yang akhir-akhir ini nggak ada masuk OB baru. Oh iya Bu, Ya. penyusup mungkin Bu. Atau mungkin Saya kurang tahu sih Bu, intinya dia itu asing dan nggak pernah kesini sebelumnya. ya mungkin perusahaan lain iri dengan apa ya? Dengan prestasi perusahaan ini sehingga perusahaan lain mencoba untuk menghancurkan dengan segala cara, Bu. Termasuk mengutus orang untuk mengkorek tentang informasi perusahaan ini. Dan itu dilakukan pada saat jam kantor kah? Iya Benar Bu. banget, Bu. Ya menurut saya dipecat adalah salah satu hal yang harus ibu lakukan sekarang. Baik, terima kasih atas laporannya Mbak Windy dan juga Pak David ya. Iya Bu, maaf ya Bu, kita hanya menyampaikan secara lisan, kita tidak membawa bukti seperti foto seperti itu Bu. Iya, nggak Bu Risma bisa cek di CCTV. Ya, kita melakukan ini demi kebaikan perusahaan, Bu, dan semua karyawan. Kalau misalkan perusahaan bangkrut, pastinya ada PHK besar-besaran. Oke, baik, kalau seperti itu saya luruskan dengan Bu Putri dulu, oke? Siap. Mohon maaf, Bu, karena udah mengganggu. Oke. Terima kasih. Ya. Semoga aja Bu Risma kemakan dengan omongan kita. Gimana, Bu? Hah? Ini masih permulaan, ya. Ini masih sedikit yang aku lakukan. Kalau misalkan kamu masih tetap deket sama OB sialan itu, Pak, saya nggak deket sama OB itu. Dan gini. Iya, saya ngaku kalau OB itu emang mantan saya, tapi saya udah nggak ada hubungan apapun. oh, ternyata dia tuh mantan kamu. Kemudian kamu masukkan dia ke sini supaya kamu bisa dekat David. lagi, supaya kamu bisa pacaran lagi. Itu Pak David. alasan kamu nolak aku untuk jadi pacar kamu, Bu. Pak David, saya berani sumpah, bukan saya yang nyuruh Bayu itu masuk ke kantor kita, enggak Pak. Terus kenapa kamu ketemu sama dia, ngobrol panjang lebar? Iya kan kita Hah? satu kantor Pak, lagian saya sama Bayu juga kenal, nggak mungkin saya nggak pura-pura nggak kenal kan. Saya barusan cuma ngobrol doang kok, nggak lebih. Bisa kan kamu cuma menyapa doang kemudian kamu pergi tanpa harus ngobrol panjang lebar? Hah? Emang apa hebatnya OB itu? Sekalipun dia itu mantan kamu, ya itu gak ada apa-apanya, Put. Win. Dari aku. Kamu yang ngadu sama Pak David ya, aku nggak punya salah apapun sama kamu, Win. Aku nggak ngadu, kayaknya Pak David lebih tahu lebih dulu daripada aku. Makanya Put, kamu kalau misalnya mau ngobrol sama orang baru jangan di kantor. Kalau mau ketemuan jangan di sini. Put. Pak Yang David. lain. Pak David, saya nggak punya salah sama Pak David, jadi saya minta tolong jangan ganggu pekerjaan saya, Pak. Kamu tuh nggak ngerti perasaan Pak David ya? Win, aku ngerti perasaan Pak David, tapi perasaan juga nggak bisa diukur sama pekerjaan dong. Ya tapi Kerja kamu ya nggak sadar kerja. kalau kamu salah. Put. Dengan kamu ngobrol sama OB, itu sama aja kamu menghina aku. Menghina jabatan aku. Gak cuma kamu yang bikin
dipecat dari kantor ini, termasuk OB itu. Kalau misalkan kamu masih berhubungan lagi sama dia. Pak David kalau mau mecat saya silahkan. Tapi kalau Pak David mecat Bayu itu salah banget. Bayu nggak pernah salah apapun dan Bayu pertama kali kerja di sini nggak pernah salah apapun sama Pak David. Bisa-bisanya kamu masih membela dia di depan aku ya? Saya nggak ngebela Pak, cuma itu faktanya. Put, udah deh, kamu gak usah basa-basi di sini. Kamu suka kan sama OB itu? Itu kan mantan saya, jadi ya Kenapa? wajar lah kalau kita ngobrol. Ya nggak wajar itu kalau saya nggak kenal sama OB itu. Berarti kamu udah bisa menanggung risiko yang bakal aku lakukan sama kamu dan Pak David juga Lisa. sering kok ngobrol sama OB di sini. Itu biasa aja juga. Itu beda Put, ya karena aku gak punya perasaan. Kalau misalkan kamu yang deket sama orang lain kecuali aku, ya aku bakal marah Put karena aku punya perasaan sama kamu. Oke? Ya, gak cuma kamu yang bakal aku hancurin, keluarga kamu juga. Ya, kalau misalkan kamu gak terima cinta aku, aku bisa melakukan dengan uang aku, ya. Mau terjadi apa-apa dengan keluarga kamu? Gak mau kan? Mendingan kamu terima aku aja Put. Apa salahnya sih? Berkali-kali saya bilang saya nggak mau sama Pak David. Perasaan nggak bisa ditukar sama kerjaan. Bagus, berarti kamu Hai sayang. Risma, Iya. aku minta maaf ya, aku agak sedikit telat datang ke sini. Aku loh kelihatan mobil kamu di parkiran tadi. Kamu ngapain di sini? Eh, Kamu jemput aku. ya kan kita emang janjian, cuman aku mau jujur sesuatu sama kamu. Jujur apa? Sebenarnya mobil itu bukan mobil aku. Terus mobil itu mobil siapa? Itu awalnya mobil aku, cuman udah aku jual ke temen aku. Kenapa? Dan temen aku itu kerja di sini juga. Iya, Siapa temen kamu? temen aku itu namanya Ari. Yuh, cari ini alat pelnya kenapa kamu tinggalin sendirian? Ini kan kerjaan kamu. Duh, Pak Arif? Kok ngobrol sama Bu Isma? Pak Arif, kamu ngapain ngasih pel-pelan ini ke pacarku? Gini Bu ya, ini keluarganya butuh uang, jadi saya kasihan berhubung di sini cleaning service-nya lagi cuti, dipindahkan ke kantor lain. Jadi ya saya kasihan Bu, jadi saya kan dia jadi cleaning service di sini. Apa? Ya, Apa? pacar? Hah? Yuk, beneran? Kamu cleaning service? Iya. Jadi selama ini kamu itu nipu aku. Kamu bilang itu mobilnya kamu. Ternyata itu mobilnya. Itu mobil siapa? Itu awalnya mobil aku, cuman aku jual sama Arif karena aku harus lunasin utang. Ya aku minta maaf selama ini aku nggak jujur sama kamu, Riz. Aku cuman jadi cleaning service karena aku takut kamu malu kalau misalkan kamu tahu. Ya kerjaan jelas aku malu lah. Aku loh di sini seorang apa? CEO kan? Terus aku mau bersanding sama cleaning service kayak kamu. Ya, aku rencananya mau ngelamar kamu hari ini. Kamu ngelamar aku? Kamu ngasih mahar aku apa? Sebuah pel-pelan? Ini ogah banget aku ya. Berarti kamu nggak mau sama aku? Nggak mau lah. Mau taruh di mana harga diri aku? Kalau misalkan aku nikah sama kamu yang seorang OB. Mohon maaf Mbak, nggak mau. Ya kan yang penting dia itu punya tanggung jawab. Meskipun ya keadaannya seperti ini, nanti kan bisa dicari bareng-bareng kalau Pak Arif, tanggung jawab itu sekarang nggak cukup Pak Arif. Sekarang ini butuhnya uang. Asal kamu tahu ya, aku tuh nerima kamu karena kamu tuh, aku pikir kamu tuh orang kaya, kamu tuh orang sukses. Tapi ternyata kamu cuma seorang OB. Jadi selama ini kamu cuma nipu aku. Aku nggak berniat buat nipu kamu, Riz. Cuman aku jaga perasaan kamu aja. Aku takut kamu malu. Ya pasti malu lah, karena di luaran sana tuh banyak yang mau sama aku. Ya, aku tahu kok. Berarti kamu udah nggak mau sama aku? Nggak mau lah. Ya udah, kalau gitu, Pak Arif, aku titip dia. Oh. Tolong pecat dia dari kantor ini.
Aku mau kita putus. Aku bersyukur banget diputusin sama perempuan itu, Rif. Iya, berarti kan selama ini dia tuh emang nggak tulus sama aku, Rif. Baru dikasih jabatan kayak gitu aja, dia udah kayak gitu. Put, aku nyariin kamu dari tadi, Put. Kenapa? Bisa duduk nggak? Aku mau ngobrol. Put, ternyata pacar aku tuh kerja di sini. Yang mana, Bay? Risma. Dan dia udah mutusin aku setelah tahu aku. Bu Risma. Bay, dia tuh atasan aku. Ya tapi dia udah mutusin aku, Put, karena aku cuma cleaning service dan aku juga nggak ada perasaan apapun sama dia selama ini. Nggak ada perasaan apapun, kenapa harus pacaran? Ya dia yang ngajak aku pacaran, Put. Kamu mau? Iya. Jangan bilang karena nggak enak. Bukan karena gak enak sih, Put. Cuman aku pikir dia tuh orang baik. Tapi ternyata setelah tahu kondisi aku kayak gini, dia malah nggak mau. Dan emang gak ada yang mau sih sama aku. Tadi aku juga ditegur sama Bu Risma. Katanya yang bawa kamu kerja di sini aku. Tadi ada yang ngelaporin kalau aku ngobrol sama kamu. Ya udah deh, kita nggak usah bahas masalah itu. Yang terpenting sekarang, Baik, gimana ceritanya sih kamu bisa pacaran sama Bu Risma? ya itu ceritanya panjang banget. Ya intinya aku udah gak ada hubungan apapun sama dia. Dan sekarang aku mau jujur sama kamu, Put. Sebenarnya aku mau kerja di sini karena ada kamu, Put. Kamu tahu aku kerja di sini? Aku tahu dari Arif. Kan Arif teman aku. Dan aku tuh masih belum bisa lupa sama kamu, Put. Aku pengen ngelamar kamu buat jadi istri aku. Setelah kamu putus dari Bu Risma, kamu Karena mau aku emang dari awal gak ada niatan buat nikah sama dia. Dan aku emang nunggu momen ini supaya aku diputusin sama dia. Dan Tapi baik, bohong kalau kamu nggak pernah ada perasaan. kalau aku ada perasaan, Put, aku pasti udah perjuangin dia. Kamu tahu kan, kalau aku udah sayang sama perempuan, apapun pasti bakalan aku lakuin. Emang kamu udah gak ada perasaan apapun sama aku? Aku kalau nggak ada perasaan sama kamu, aku mungkin udah pacaran sama orang lain. Ya udah, aku bagus. nikah sama orang lain sekarang. Ya udah bagus kalau kayak gitu. Terus kamu nggak mau nikah sama aku? Aku pengen ngelamar kamu, Put. Ini tanda aku kalau misalkan serius. Jadi aku nggak mau ngajak kamu pacaran lagi. Tapi awas ya, nanti kalau aku terima kamu jangan ninggalin aku lagi. Kamu kenapa selalu playing victim sih, Put? Bukannya aku diputusin sama kamu dan aku ngajak Ya balikan. kamu nerima kan, Bay? Kamu Aku putus nggak bareng terima, aku. Put. Cuman kamu langsung ngeblokir aku dan hilang tanpa kabar. Alamat kamu juga pindah. Jadi aku harus cari gimana coba? Ya, itu kan dulu. Sekarang kamu tetap mau kayak gitu. Ya enggak sih. Berarti kamu mau buat terima lamaran aku? Aku terima. Meskipun aku cuma seorang OB. Dari dulu kamu nggak kerja, aku selalu terima kamu, Bay. Ya udah deh, kalau kayak gitu orang tua aku pasti seneng banget nih. Aku udah ngomong kok sama orang tua aku kalau aku ada niatan buat ngelamar kamu. Tapi orang tua kamu bakal setuju nggak? Mereka setuju banget daripada aku sama Risma karena mereka tahu. Kamu udah kenalin Bu Risma sama keluarga kamu. Aku nggak kenalin, cuman aku cerita aja sama mereka dan ternyata Risma itu temen dari temennya orang tuaku. Dan dia tuh emang suka kayak gitu dan juga suka ngelawan sama orang tuanya. Ya udah kalau kayak gitu aku mau nunjukin sesuatu sama kamu dan aku mau ngasih tahu semuanya sama kamu. Kamu ikut aku ya? Kemana? Ini waktu jam kerja, Bay. Udah deh, kamu ikut aku sekarang. Win, semoga aja Putri langsung dipecat sekarang juga. Bu Risma kenapa? Kayaknya kesel banget. Kalian tahu nggak? Ternyata Iya. cleaning service yang baru itu pacar aku. Hah? Kenapa kamu ketawa? Iya. Ya, sama Bu Putri. Kenapa kalian ketawa? Ya kita minta maaf, Bu. Bukannya kita mau ngetawain Ibu, tapi seorang CEO perusahaan bisa pacaran sama OB, Bu. Untung aja kita yang tahu. Kalau misalkan semua karyawan yang tahu, pasti lebih parah, Bu. Tapi Bu Risma tenang aja, kita nggak akan bocorin ini sama yang lain. Iya, Bu. Tapi kalau boleh tahu, Bu Risma gimana bisa kenal sama OB itu, Bu? Bu Risma ditipu. Dia tuh ngakunya ke aku tuh
Dia orang kaya, orang sukses. Tapi ternyata Dia cowok kayak gitu ya. Iya. dia cuma nipu aku. Mungkin ibu adalah korban dari sosial media sehingga ibu tertipu seperti itu. Ya, saya saranin aja Bu. Arif, Iya. Permisi Bu, kayaknya Ibu udah dan keputusan yang salah Pak. Nggak marah-marah sama Oke itu ya bisa jadi ini jadi akhir karir dari Ibu di kantor ini. maksud Pak Arif? Kenapa Pak Arif bilang seperti itu? Kan Pak Arif tahu kalau misalkan saya itu CEO dari kantor ini. Ya kalau nggak ada orang itu mungkin Ibu nggak bakalan ada di posisi sekarang. Maksudnya? Ini yang menurunkan jabatan saya juga orang tersebut. Karena Mas Bayu ini adalah Kamu ngapain ngobrol sama Peter? ya kayaknya drama ini nggak perlu diteruskan lagi deh Mas Bayu. Drama? Kayaknya Drama? udah selesai deh. Drama apa? Ya sebenarnya pemilik perusahaan ini ya memang Mas Bayu. Yang punya perusahaan ini kamu, Bay? Ya udah, aku jujur sama kamu sekarang. Aku yang minta Arif buat jadikan kamu di posisi Arif. Karena aku pengen tahu kamu itu sebenarnya tulus atau enggak sama aku. Aku tulus sama kamu. Udah deh, sekarang kamu nggak usah ngomong kayak gitu lagi. Aku udah tahu kok. Setelah kamu tahu kalau aku cuma cleaning service, kamu mutusin aku dan kamu berusaha mempermalukan aku di depan Arif. Dan sekarang aku udah punya calon istri. Putri ini mantan aku dan dia yang tulus sama aku. Jadi aku udah nggak ada urusan lagi sama kamu dan aku minta kamu jangan gangguin aku lagi. Rif, ya aku mau ya jabatan kamu seperti awal lagi, Rif. Dan apa jadinya kalau misalkan orang ini yang kamu jadikan leader di sini? Nggak bisa gitu dong, Bay. Karena aku udah lama di sini, Bay. Aku nggak peduli ya. Mau kamu berapa tahun, 10 tahun, 20 tahun kerja di sini. Tapi kalau kamu nggak profesional, coba bayangkan. Sekarang ini jam kerja, tapi kamu malah mau ketemu sama aku. Terus gimana nasib karyawan yang lain? Kalau misalkan ada masalah di sini, siapa yang bertanggung jawab kalau bukan kamu? Kamu diberi tanggung jawab kayak gini aja, udah nggak profesional kayak gini. Udah deh, udah nggak ada urusan sama kamu. Dev, kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Iya, saya tahu dan kayaknya kalau Mas David ini terus-terusan ada di perusahaan ini juga Mbak Putri nggak bakalan betah karena orang yang saya bilang tadi itu ini. Pak, Masih tahu ya sama kamu. Kalau kamu berani ganggu Putri lagi, kamu bakalan berurusan sama aku. Kamu tahu nggak? Dia itu pacar aku. Dan dia itu bakalan nikah sama aku. Pak, saya minta maaf Pak. Saya kan nggak tahu kalau Putri orang yang dekat sama Pak Bayu. Sekali lagi kamu gangguin Putri, aku bakalan kasih pelajaran buat kamu. Pak, Iya saya Pak. nggak ikut-ikut, Pak. Saya minta maaf. Iya Pak. Kamu diem, aku nggak ngomong sama kamu. Mau aku pecat? Jangan Pak. Rif, kamu urus mereka ya. Aku mau kenalin Putri sama orang tua aku. Jadi Tapi kan harusnya aku yang ada di posisi itu, Bay. kamu jadi istri aku. Tadi aja aku udah dipermaluin sama kamu. Udah deh, Kamu bisa aku kasih kesempatan, Bay. udah deh, aku udah gak ada urusan sama kamu. Put, ya udah, sekarang kamu ikut aku, Put. Jahat banget kamu ya. Bu, saya minta maaf, Bu. Saya Kamu berani dorong calon istri aku. Rif, aku mau orang ini juga dipecat dari kantor ini. Nggak bisa gitu dong, Bay. Bay, Pak, Arif. Pak Arif. Saya masih mau kerja di sini, Pak. Iya Pak, jangan pecat saya Ya Pak. walaupun kalian masih pengen kerja di sini, tapi keputusan sudah bulat, jadi saya nggak bisa apa-apa dan ya sebenarnya saya juga kasihan sama istri kamu di rumah. Dia itu selalu nungguin kamu, tapi kamu di sini masih godain cewek lain. Jadi ya itu anggap aja karma dari istri kamu. Jadi sekarang saya persilahkan kalian untuk balik ke rumah masing-masing dan besok nggak usah kerja. Pak, kasih saya kesempatan dong Pak. Kesempatan sudah banyak saya kasih sama kamu, tapi kamu nggak bisa ambil lagi. Jadi mohon maaf, kayaknya ini pertemuan terakhir. Ya, kok. Kok? Kita dipecat, Bu.